Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nabila Firnanda dengan NIM 2105121402 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2021B. Di dalam video ini saya akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian. Pengertian dari standarisasi jaringan adalah protokol yang telah disepakati oleh industri jaringan dan disahkan oleh suatu organisasi standar. Kemudian standarisasi sendiri merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang OSI model. Pada tahun 1970, terdapat sebuah organisasi yang berlokasi di Eropa bernama ISO atau International Organization for Standardization, mengembangkan sebuah model arsitektur jaringan bernama OSI Reference Model for Open Networking atau model jaringan terbuka OSI yang terdiri dari 7 layer dengan fungsinya masing-masing. OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Fungsi dari konsep OSI layer ini adalah memudahkan proses pencarian titik awal permasalahan, sehingga meminimalkan waktu yang diperlukan untuk melacak masalah jaringan. Dengan begitu, masalah jaringan bisa diatasi dengan lebih mudah. Kemudian yang kedua ada TCP/IP model. Protokol TCP/IP ini terbentuk dari dua komponen, yaitu ada Transmission Control Protocol atau TCP dan Internet Protocol atau IP. Protokol ini dikembangkan oleh Advanced Research Project Agency atau ARPA untuk Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1969. TCP/IP sebagai sebuah protokol standar untuk menghubungkan komputer-komputer dan jaringan untuk membentuk sebuah jaringan yang luas atau WAN. Kemudian berikut ini adalah perbedaan model OSI dan TCP/IP. Pada OSI layer, mengembangkan modelnya berdasarkan teori yang dia miliki, dan OSI layer ini memiliki 7 layer. Sedangkan pada TCP/IP layer, mengembangkan modelnya setelah melewati tahap-tahap dan telah diimplementasikan. TCP/IP layer ini mengombinasikan antara presentation layer dengan session layer dalam satu application layer, jadi hanya memiliki 4 layer saja. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan OSI model, yaitu lapisan atau layernya. Model OSI atau Open System Interconnection ini memiliki 7 layer, yang dimana setiap lapisannya memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Pada lapisan ke-7 ada application layer, pada lapisan ke-6 ada presentation layer, kemudian lapisan ke-5 ada session layer, kemudian lapisan 4 transport layer, kemudian yang ketiga ada network layer, kemudian yang kedua ada data link layer, kemudian yang ke-1 ada physical layer. Kemudian berikut ini adalah pembahasan lebih lengkap tentang lapisan atau layer dalam OSI model. Pada lapisan ke-7 tadi ada application layer, yaitu lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Protokol yang bekerja pada application layer ini antara lain ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol yang digunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www. Kemudian ada FTP atau File Transfer Protocol yang digunakan untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Kemudian ada DNS atau Domain Name System yang digunakan untuk memberikan suatu nama domain pada sebuah elemen IP agar lebih mudah diingat. Kemudian ada NFS, NNTP, POP3, DHCP, SMP, MIME. Selanjutnya pada lapisan ke-6 ada presentation layer, yaitu lapisan yang berfungsi untuk mengidentifikasi sintaks yang dipakai suatu host jaringan untuk berkomunikasi. Layer ini perlu memberi enkripsi serta deskripsi data yang nantinya akan dipakai pada layer application. Protokol yang bekerja di presentation layer ini ada Telnet, protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host. Data berjalan plain text.
Kemudian ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol yang digunakan untuk pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email. Kemudian ada SNMP atau Simple Network Management Protocol, yaitu protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Kemudian pada lapisan kelima ada Session Layer, yaitu lapisan yang berfungsi untuk mengendalikan dialog maupun melakukan pengelolaan terhadap koneksi suatu komputer. Protokol yang bekerja ada NetBIOS, yaitu Network Basic Input atau Output System, yang berfungsi sebagai penyiaran pesan. Maksudnya, memungkinkan user pengirim pesan tunggal secara serentak ke komputer lain yang terkoneksi. Kemudian ada NetBUI, NetBIOS Extended User Interface. Sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian ada SPDU atau Session Protocol Data Unit, protokol yang digunakan untuk mendukung hubungan antara dua sisi service user. Kemudian ada ADSP dan PAP. Kemudian pada lapisan keempat ada Transport Layer, yaitu lapisan yang berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Kemudian protokol yang bekerja pada Transport Layer ini ada TCP, yaitu Transmission Control Protocol atau protokol yang menyediakan layanan penuh pada lapisan transport untuk aplikasi. Kemudian ada UDP atau User Datagram Protocol, yaitu protokol connectionless dan process to process yang hanya menambahkan alamat port, checksum error control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Selanjutnya pada lapisan ketiga ada Network Layer, yaitu lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan alamat IP sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam satu jaringan. Fungsi lainnya adalah melaksanakan proses routing dan membuat header untuk setiap paket data yang ada. Protokol yang bekerja pada Network Layer ini ada IP atau Internet Working Protocol, yang merupakan mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. Kemudian ada IRP atau Address Resolution Protocol, yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Kemudian ada RARP atau Reverse Address Resolution Protocol, yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Kemudian ada ICMP dan IGMP. Kemudian pada lapisan kedua ada Data Link Layer, yaitu lapisan yang berfungsi untuk memeriksa bila terjadi kesalahan dalam menyalurkan transmisi terhadap bit data, di mana kesalahan tersebut kemungkinan besar terjadi di layer pertama. Protokol yang bekerja pada Data Link Layer ini ada PPP atau Point to Point Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk point to point pada suatu jaringan. Kemudian ada SLIP atau Serial Line Internet Protocol, yang digunakan untuk menyambung serial. Kemudian pada lapisan ke-1 ada Physical Layer, yaitu lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada Physical Layer ini tidak mempunyai protokol yang spesifik, karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang lapisan atau layer pada TCP/IP model atau Transmission Control Protocol Internet Protocol, yang memiliki 4 layer, di mana setiap lapisannya memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Pada lapisan keempat ada Application Layer, lapisan ketiga ada Transport Layer, lapisan kedua ada Internet Layer, dan lapisan ke-1 ada Network Access Layer. Berikut ini pembahasan lebih lengkap tentang lapisan atau layer pada TCP/IP model. Pada lapisan keempat ada Application Layer, yaitu lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan.
Pada application layer ini protokol yang bekerja yaitu HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, kemudian ada DNS atau Domain Name System, kemudian ada Telnet, kemudian ada SNMP, SMTP, kemudian HTTP. Selanjutnya pada lapisan ketiga ada transfer layer, yaitu lapisan yang berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberi nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Protokol yang bekerja pada layer ini ada TCP dan UDP. Kemudian pada lapisan kedua ada internet layer, yaitu lapisan ini bertanggung jawab dalam proses pengiriman paket ke alamat yang tepat dilakukan oleh ratusan aktivitas yang dilakukan oleh host pada jaringan internet. Protokol yang bekerja pada internet layer ini ada ICMP atau Internet Control Message Protocol, mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Kemudian ada IGMP atau Internet Group Message Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk memberi fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Kemudian ada ARP atau Address Resolution Protocol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Selanjutnya pada lapisan ke-1 ada Network Access Layer. Lapisan ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP serta melakukan deteksi dan koreksi kesalahan dari data yang ditransmisikan. Adapun protokol yang bekerja pada layer ini ada Ethernet, yaitu teknologi jaringan komputer berdasarkan pada kerangka jaringan area lokal atau LAN. Kemudian ada Frame Relay atau protokol packet switching yang menghubungkan perangkat-perangkat telekomunikasi pada suatu wide area network atau WAN. Kemudian ada FDDI, kemudian ada token ring. Kemudian berikut ini adalah pembahasan tentang TCP vs UDP. TCP atau Transmission Control Protocol merupakan protokol yang berorientasi koneksi. Orientasi koneksi ini berarti bahwa perangkat yang berkomunikasi harus membuat koneksi sebelum mentransmisikan data dan harus menutup koneksi setelah mentransmisikan data. TCP memiliki sistem bawaan untuk memeriksa kesalahan dan untuk menjamin data akan dikirimkan sesuai urutan pengirimannya, menjadikan protokol yang sempurna untuk mentransfer informasi seperti gambar, suara, file, data, ataupun halaman web. Dengan demikian, mekanisme TCP juga memberikan efek yang lebih besar, yang berarti penggunaan bandwidth yang tersedia di jaringan lebih besar. Sedangkan UDP atau User Datagram Protocol adalah protokol internet tanpa koneksi yang lebih sederhana, di mana pemeriksaan kesalahan dan layanan pemulihan tidak perlu dilakukan. Dengan UDP, tidak ada resource tambahan untuk membuka koneksi, memelihara koneksi, dan mengakhiri koneksi. Data terus dikirim ke penerima, apakah mereka menerimanya atau tidak. UDP lebih disukai oleh komunikasi waktu nyata, seperti transmisi jaringan, streaming, ataupun televisi. Selanjutnya kita akan membahas tentang port. Port adalah mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Port dapat mengidentifikasikan aplikasi dan layanan yang menggunakan koneksi di dalam jaringan TCP/IP. Dilihat dari penomorannya, port UDP dan TCP dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada well-known port, kemudian yang kedua ada registered port, kemudian yang ketiga ada dynamical assigned port. Selanjutnya berikut ini adalah pembahasan lebih lengkap tentang jenis port. Yang pertama tadi ada well-known port. Ringnya 0 sampai 1023, merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan atau reserved oleh IANA atau Internet Assigned Number Authority. Hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Selanjutnya ada register port. Ringnya 1024 sampai 49151. Dapat diakses oleh program dengan program,
aplikasi yang digunakan oleh user akun biasa. Jenis port selanjutnya ada dynamical assigned port. Ringnya 1024 sampai 65536 dan dapat digunakan atau dilepaskan sesuai kebutuhan. Port-port yang ditetapkan oleh sistem operasi atau aplikasi yang digunakan untuk melayani request dari pengguna sesuai dengan kebutuhan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mungkin terdapat kesalahan kata atau penulisan dalam video ini, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.